Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik. Terima kasih buat semuanya. Ibu Tliandi yang sudah bergabung hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Baiklah, Buka. untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mikael sudah memimpin doa. Oke, kita langsung masuk ke materi kita aja. Minggu lalu masih ada yang ingat apa materi kita minggu yang lalu? Struktur teks laporan observasi. Struktur teks laporan observasi, Bu. Iya. Struktur teks laporan hasil observasi. Baik, Ibu juga ada ngasih tugas di GCR minggu lalu tentang apa? Struktur kebahasan hasil observasi, Bu. Iya, struktur kebahasaan hasil teks observasi. Bu. Nah, iya, sudah Ibu kasih tugasnya diisi. Ibu lihat di sana sudah hampir semua yang mengerjakan dan sudah memberikan komentar. Nah, Ibu tanya aja dulu langsung apa yang sudah kamu kerjakan. Ibu mau melihat hasil yang sudah kamu kerjakan. Silakan yang pertama, siapa yang bisa memberikan pendapat tentang struktur kebahasaan hasil observasi? Silakan dimulai. Saya, Bu. Ya, silakan Lydia. Struktur kebahasaan dalam laporan hasil observasi ialah 1. Menggunakan kata nomina. Kata nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep, atau pengertian. Menggunakan kata verba. Kata verba adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Selanjutnya yaitu afiksasi atau imbuhan. Afiksasi merupakan semacam morfem non-dasar yang secara struktural diletakkan pada kata dasar atau bentuk dasar untuk membentuk kata-kata baru. Selanjutnya, proses afiksasi antara lain. Pertama, prefiksasi adalah imbuhan yang secara struktural diletakkan pada awal sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Selain dari prefiksasi, ada yang disebut dengan infiksasi. Infiksasi merupakan sebuah struktural yang dilakukan di tengah sebuah kata atau dalam bentuk dasar, yaitu antara konsonan yang mengawali sebuah kata dengan vokal yang berikutnya. Sufiksasi imbuhan yang secara struktural didekatkan pada akhir sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Konfiksasi adalah imbuhan yang terdiri atas dua bagian yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar atau bentuk dasar. Di dalam struktur terdapat berbagai kalimat, yang dimana kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu hal, aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua adalah kalimat deskripsi, adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Teks laporan hasil observasi juga menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah satu kalimat yang terdiri atas satu struktur kalimat dengan satu kata kerja utama. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola atau struktur kalimat di dalamnya. Terdapat lebih dari satu kata kerja. Kalimat kompleks dibagi atas dua, yaitu kompleks parataktik atau majemuk setara. Adalah kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur atau lebih yang dinyatakan dalam hubungan konjungsi setara. Kompleks hipotaktik atau majemuk bertingkat adalah kalimat kompleks yang dapat dinyatakan dengan hubungan konjungsi tidak sejajar. Baik, terima kasih. Ibu lihat dari semua yang memberikan pendapat, jawabannya semua benar. Terima kasih buat semuanya. Baik, untuk kita bisa melihat seperti apa cara membuat struktur kebahasaan
laporan teks observasi, ini Ibu tayangkan satu cerita. Boleh silakan kamu lihat ke layar nanti sebentar. Sambil Ibu tayangkan dulu. Oke. Baik. Silakan dilihat. Ini. Bisa? Ada kelihatan? Ada kelihatan? Bisa, Bu. Ada, Bu. Iya, coba ini kamu lihat dulu sampai ke bawah. Bisa kelihatan ke bawah? Bisa dibaca ke bawah ini? Coba. Nah, Bisa, Bu. silakan coba kamu baca dari paragraf pertama sampai paragraf kedua. Silakan Ibu kasih waktumu 3 menit. Udah? Ya, masing-masing silakan dibaca. Ini nanti sebagai tugas kelompok, Ibu tanya nanti per kelompok. Dibuat catatan kecilnya dan nanti Ibu tanya per kelompok. Sudah siap dibaca? Oke, Ibu lanjut ke bawah. Cerita keduanya yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Baik. Oke. Ibu tanya, sudah semua siap membaca? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah semua. Sudah, Bu. Baik. Ini tugas Ibu kasih nanti atau kirim di Gisi. Atau nanti Ibu kirim juga di WA. Untuk melengkapi semua struktur teks kebahasaan dalam teks yang Ibu tampilkan, silakan kamu kirim aja di Gisi atau kamu silakan saling komen nanti di Gisi aja atau di grup WA. Udah? Nanti apa yang kamu kasih komen atau pendapat dari kelompok yang lain, nanti kita presentasikan pada pertemuan berikutnya. Tapi silakan setiap kelompok saling memberi komentar. Coba Ibu tanya, dari hasil tadi yang Ibu tampilkan, apa kelompok 1 sudah bisa mengambil inti struktur kebahasaan dari teks tadi atau ada bisa kalian saling memberi komentar dari apa yang Ibu tampilkan tadi? Dari kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah. Dari kelompok 2 bagaimana? Apakah juga sudah bisa saling memberi komentar dari teks yang ditampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi walaupun seperti itu, setiap kelompok berkata sudah, nanti tetap Ibu nilai di Gisi setiap pendapat kamu dan tetap harus dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke? Nah, coba dari pertemuan hari ini atau materi struktur teks kebahasaan yang kita ambil dari tugas kamu, dari pendapat-pendapat kamu, apa kesimpulan yang bisa kamu dapat? Siapa yang bisa memberikan pendapat, kesimpulan apa yang bisa kamu dapat dari materi hari ini? Saya, Bu. Si Clarissa. Oke, silakan Clarissa, apa kesimpulan materi yang bisa kamu dapat? Kesimpulan materi hari ini adalah bahwa dalam membuat laporan hasil teks observasi, salah satu yang diperlukan adalah langkah-langkah struktur kebahasaan pada teks. Iya, kesimpulan materi hari ini bahwa dalam membuat laporan hasil observasi, salah satu yang perlu diperhatikan adalah
langkah-langkah struktur kebahasaan pada teks. Dan tadi, apa aja langkah-langkah struktur kebahasaan, kamu semua sudah memberikan pendapat masing-masing. Dan Ibu yakin kamu juga bisa nanti menerapkannya ketika kamu membuat teks dalam memilih kebahasaan itu dalam sebuah teks. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya nanti atau untuk materi berikutnya, apa yang kamu ingin tanyakan atau apa yang ingin kamu dapat dari tugas-tugas tadi, silakan kamu memberikan komen di Gizi aja atau di WA. Nanti Ibu sana ikut mengomentari apa yang kalian kerjakan di Gizi atau di WA. Oke, untuk tugas selanjutnya. Nanti silakan kamu buka Gizi ya sama WA ya. Di sana Ibu kasih tugas per kelompok dan tugas individu. Silakan nanti dibuka Gizinya. Baik, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini karena waktu kita hanya sedikit. Jadi apa yang kamu dapat hari ini silakan kamu buat catatan kamu. Nanti pertemuan berikutnya selain kamu presentasi, catatan kamu juga Ibu periksa. Terima kasih buat kamu hari ini karena sudah memberikan dan sudah aktif untuk pertemuan hari ini. Silakan kita tutup pertemuan kita si Vicky. Ada tadi si Vicky? Ada, Bu. Oh ya, oke. Silakan kamu bikin doa penutup pertemuan hari ini, Vicky. Untuk mengakhiri kegiatan pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih buat semua atas pertemuan hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, silakan meninggalkan ruang.